Pada kesempatan kali ini, gua akan menemani kalian dengan cerita yang berjudul Misteri Gedung Tua. Nama gua Arif, usia gua 18 tahun. Gua baru aja lulus SMA. Nah, gua ini gak seberuntung teman-teman gua ya, yang mereka mungkin melanjutkan sekolah mereka sesuai passion mereka ya, lanjutkan kuliah mereka gitu. Gue lebih memilih untuk mengadu nasib, gue mencari kerjaan gitu. Semua gue lamar gitu. Ada informasi lowongan pekerjaan di mana, gue pasti samperin gitu. Waktu itu gue pernah melamar jadi cleaning service. Terus gue melamar jadi office boy. Gue pernah ngelamar jadi waitress di sebuah rumah makan gitu ya. Cuman mungkin memang belum rezeki aja ya. Jadi sebenarnya gue nggak matok penghasilan sekian gitu, nggak juga sih. Jadi gue lebih yang penting diterima deh buat pengalaman gitu kan. Malah sempat gue waktu itu diajak teman gue buat kerja di sebuah warung bubur kecil gitu ya, gue iyain gitu kan waktu itu. Cuman sayangnya hanya temporary doang gitu. Jadi kayak lagi ada event gitu, terus ada bubur di situ, dia punya banyak langganan, jadi butuh orang lebih nih gitu. Jadi nggak bisa lama gue stay di situ gitu. Nah, waktu itu udah beres gue kerja di situ, gue nganggur lagi di rumah nih gitu. Gue tipikal orang yang nggak mau banget buat ngerepotin orang tua gue gitu. Padahal mereka juga sebenarnya nggak keberatan juga gitu kan. Gue di rumah atau gue melanjutin kuliah juga sebenarnya mungkin mereka akan mengada-adain aja gitu. Cuman gue lebih milih nggak deh, gue mendingan cari kerjaan aja gitu. Gue lagi nongkrong di tongkrongan gue ya, di warung kopi dekat rumah gue gitu. Nah, salah satu teman gue nih namanya Bimo. Bimo ini security tapi di gedung gitu, dia satpam gedung gitulah. Nah, dia bilang ke gue, "Rif, lu belum kerja gitu kan?" "Belum, kemarin baru beres dari waitress bubur kemarin," gitu. Dia juga tahu itu gue sempat jadi waitress di tempat bubur gitu. "Oh gitu, emang lu mau kemana ya? Lu mau jadi security nggak kayak gue gitu?" "Oh mau dong," gitu. Gue langsung nyambut dengan sangat baik gitu kan, karena ya jujur gue tipikal orang yang sukanya kerjanya tuh lapangan ya, karena mungkin biar nggak bosan aja. Kalau misalnya kayak admin di belakang meja gitu ya, kayaknya gue juga belum pernah sih. Cuman kayak membosankan aja gitu kan, udah di belakang meja setiap hari gitu kan, ketemu orang itu aja gitu. Kalau misalnya gue menjadi seorang security kan kayaknya jalan-jalan gitu kan, terus di lapangan gitu gue bisa ketemu orang banyak gitu. Ya gue iyakan lah tuh tawaran tuh, "Ayo deh, gue mau," gitu. Cuma ada persyaratan lebih nggak ya? Karena gini, jujur gue bukan tipikal yang berbadan tegap dan tinggi gitu ya. Berat badan gue juga lumayan, gue 77 kg dan tinggi badan gue hanya 165 cm gitu. Jadi ya takutnya di yayasan Bimo mewajibkan buat tinggi di atas 170. Wah udah deh, gue pasti gagal aja di situ gitu kan. Terus si Bimo bilang, "Enggak kok," gitu. "Santai aja, coba aja sini lamaran lo, gue sampaikan ke bagian rekrutmen di kantor gue," gitu. Singkat cerita, sore itu gue pergi ke warnet buat ngeprint CV gue gitu. Gue pergi ke warnet, print CV gue, langsung gue samperin ke rumah Bimo tuh, "Bim," gitu. Terus ternyata yang keluar kakaknya kan. "Bimonya lagi kerja," gitu. "Kenapa, Rif?" gitu. "Oh iya bang, nih gue nitip CV, kemarin si Bimo nawarin," gitu. "Oh iya, emang kayaknya yayasannya lagi perlu nih," gitu. Udah tuh gue kasihin tuh ke kakaknya si Bimo, "Makasih ya bang," gitu. Terus gue pulang. Nah terus gue chat tuh Bimo tuh, gue WA aja kan. "Nah Bim, gue udah titip sama bang lu ya, gini gitu CV-nya. Thanks ya Bim," gitu. Terus dia kayak balesnya nggak langsung ngechat gue, tapi kayak pakai voice note gitu. "Rif, sorry, gue lupa ngasih tahu lu. Jadi security yang dibutuhkan itu bukan security kayak gue," gitu. Dah, kayak dia tuh yang tadi gue sempat sampaikan di awal ya. Jadi si Bimo itu security gedung gitu kan. Terus udah tuh keputus tuh. Terus gue cuman balasnya di WhatsApp juga gitu. Gue nggak balas pakai voice note gitu kan.
Oh gitu Bim, emang apa gitu? Ya gue mau dipikir gue sih security apa sih? Gedung, mall gitu kan? Apalagi bank gitu kan mungkin ya. Terus dia kayak lama gitu typingnya. Gue kira dia mau balas dengan ketikan, ternyata pakai voice note lagi gitu. Hmm, ntar deh panjang, ntar malam gue habis gawe, gue mampir-mampir rumah lu deh gitu, kata si Bimo nih. Gue tungguin ya kan sampai di jam, mungkin dia waktu itu kayaknya shift pagi deh, jadi karena sekitar jam 7:30-8an dia udah sampai rumah gue gitu. Gue dengar suara motornya, gue langsung ke bawah deh tuh. Kamar gue tuh di lantai 2 gitulah, di atas ada balkonnya gitu. Terus gue, Bim, masuk 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 gitu, minum apa lu, kopi gak gitu, kopi hitam biasa. Nah ya udah gue seduhin kopi buat dia, kan capek juga kan dia pulang kerja. Gue nongkrong lah tuh di balkon kamar gue, tanya sama dia, jadi gimana nih gitu. Udah, tadi apa namanya, gue udah bilang sama apa rekrutmen gue gitu, ntar gue mau nitip temen gitu kan, besok deh surat lamaran gue kasih gitu, karena kan emang di hari itu juga gue baru ngasih ke abangnya si Bimo nih gitu. Jadi si Bimo juga cuman baru ngomong doang ke rekrutmennya di kantornya, oh ya udah mana sih nih apa namanya lamarannya, katanya gitu. Jadi gini Rif, sebenarnya yang dibutuhkan di kantor gua itu security bangunan kosong, gedung tua, gedung kosong, nggak ada penghuninya. Jadi itu gedung katanya baru setengah jadi belum ada kacanya. Jadi kalau tangga mungkin ya masih belum ada railingnya, terus si apa namanya belum berubin juga gitu, plafonnya juga masih cor-coran juga gitu kan. Jadi itu gedung mandek karena sengketa katanya. Wah, gue langsung kayak anjir. Nih yang bener aja nih si Bimo gitu kan, ada-ada aja, kayak gue baru baru tahu juga. Maksudnya itu kan gedung tua, gedung kosong. Apa yang perlu dijagain gitu, sedangkan kan profesi gue security nih gitu. Apa emang ada yang perlu dijagain? Kok tahu gue kayak kalau bangunan kosong cuman desainin doang udah beres gitu kan. Nah, terus si Bimo bilang ya nggak tahu ya, cuman emang nggak ada apa-apanya sih di dalam, nggak ada yang buat naruh apa juga gudangnya gitu. Cuman, jadi di seberangnya itu ada bank. Nah, si bank itu di pinggir jalan banget gitu deh, di pinggir jalan banget yang kalau misalnya mungkin kalau bank itu kan harusnya dia punya parkiran ya. Jadi kayak mungkin nasabahnya kalau misalnya mau datang ya dia parkirnya enak aja gitu. Nah, cuman dia si bank itu tuh nggak punya parkiran. Jadi kayak memanfaatkan lahan gedung yang nanti gua kerja di sana sebagai parkiran untuk nasabah mereka gitu. Oh gitu. Jadi gua jagain mobil bank itu dong gitu kan. Enggak. Jadi kayak lu ya jagain di kawasan itu aja. Jadi kalau misalnya nanti ada apa-apa sama si, misalnya ada yang kehilangan dari mobil bank itu atau gimana, ya bukan tanggung jawab kita gitu, cuman ya lingkungan situ aja gitu. Gue juga belum kebayang sih ya, maksudnya ya yang di otak gue cuma gedung kosong, ya udah gue tungguin di situ. Terus jam kerja gimana Bim, ya shift-shiftan ya, pagi sama malam gitu. Oh gitu. Nah, untuk informasi aja nih Rif, jadi di sana itu cuman ada 3 orang yang jaga nih, namanya Agus, Bagong, sama Cahyo gitu kan. Ini gedung atau apa sih, maksudnya kok cuma 3 orang doang yang jagain gitu kan. Ya itu dia, makanya butuh lagi orang lu nih gitu. Nah singkat cerita Bimo balik deh tuh, Bimo balik besokannya. Gue WA aja pagi-pagi tuh, jam berapa ya, habis subuh deh tuh, habis subuh gue sholat, terus gue buka handphone gue WA tuh si Bimo tuh, Bim, ya sekedar reminder aja sih sebenarnya. Bim, jangan lupa ya lamaran gue dibawa gitu, surat lamaran gue dibawa yang kemarin gue titip sama abang lu gitu. Udah, terus dia langsung ngasih emoticon jempol gitulah. Wah, berarti emang oke nih udah dibawa surat lamaran gue gitu. Nah, gue pikir yang udah-udah kan kayak gue naruh lamaran di perusahaan-perusahaan apa gitu, kayak baru minggu depan atau 2 minggunya lagi dapat feedback kan, dapat panggilan by phone atau apa gitu kan. Itu enggak, jadi kayak Bimo nyampe kantor terus ngasih ke bagian rekrutmennya, kayak siangnya tuh gue udah dipanggil gitu di telepon. Ya mungkin kayak gue lupa juga sih, cuman bahasanya kayak dengan Arif gitu kan, ini dari bagian rekrutmennya gini gini gini,
bisa nggak ke kantor sore ini. Wah, gue kaget juga sore ini gitu, gue nggak ada persiapan juga gitu. Terus mungkin Bimo juga sempat bilang sih waktu itu, kayak dia bilang ke bagian rekrutmennya tuh, si Arif ini lagi free kok gitu kan, jadi mungkin bisa dipanggil atau disuruh kerja kapan aja gitu. Ya gue iyain aja gitu, toh gue juga lagi nggak ngapa-ngapain juga di rumah kan. Udahlah gue, oh iya iya bu gitu. Terus ya udahlah, gue beres-beres, gue rapi-rapi, gue pakai baju biasa lah ya, atas putih bawah hitam gitu kan. Terus ya udah, terus gue WA Bimo nih, Bim Sherlock dong gitu kan. Terus sama si Bimo di Sherlock deh tuh ininya apa namanya, lokasi kantornya itu, lokasi kantornya ya, kantor yayasan itu gitu. Nah si Bimo kan di gedung lain gitu kan, jadi kayak mungkin pagi kesana cuman apel doang kali ya, gue juga kurang paham sih. Ya udahlah tuh, gue mampir ke kantornya tuh, kantornya si yayasan itu. Nah terus kecil sih kantornya, dan dalamnya juga dikit juga orangnya. Maksudnya ya nggak banyak security juga, karena securitynya mereka kan mungkin disebar di gedung mana, tempat ruko apa gitu kan. Nah udah tuh gue masuk, terus isi pak ya, ya mas perluan apa gitu kan, saya mau ada wawancara dengan ibu Siska lah, kita panggil Siska. Terus oh ya, silakan duduk gitu. Nah nggak lama ada ibu ibu-ibu udah lumayan agak tua ya, Mas Arif ya gitu, masuk yuk gitu. Masuk, duduk deh tuh di situ di ruangan dia cuma berdua. Terus dia bilang, Mas Arif bisa kerja kapan gitu. Dia ya sebelumnya sih nanya-nanya basa-basi, sekarang sibuknya ngapain, terus pengalaman udah pernah ngapain aja, tahu nggak sih kerjaan security itu apa aja gitu-gitu ya. Gue sebenarnya jawabnya sekena gue ya, apa yang gue rasain aja gitu. Kalau misalnya gue lagi main ke gedung apa segala macam ya, mungkin bagian security yang di lapangan, pengamanan di dalam ya, mungkin kayak penerima verifikasi kartu apa tanda penduduk gitu-gitu kan ya mungkin nih. Nah kayak nuker visitor gitu ya, setahu gue sih gitu. Jadi ya udah gue sebutin aja, cuman kan gue juga sebelumnya nggak punya pengalaman jadi security gitu kan. Terus dia bilang, sebenarnya ya mungkin Bimo udah tahu ya, udah sempat ngasih tahu nih ke si Mas Arif gitu. Yang kita butuhkan sebenarnya security yang ada di gedung A, kita sebut saja gedung A ya. Itu gedung tua. Jadi gedung tua itu udah terbengkalai lama, sekitar 10 sampai 12 tahun katanya. Dan bener-bener gedungnya tuh ternyata begitu gue liat fotonya cuman fondasi doang. Jadi ya fondasi tok. Jadi kalau misalnya ke pinggir cuma dikasih jaring doang gitu. Jadi waduh itu ngeri juga sih. Gue udah bayanginnya pas ngeliat fotonya juga, setiap lantai itu cuma jaring doang. Terus di kayak papan di apa namanya piloks gitu, lantai 1, 2, 3, 4 gitulah, tinggi gitu. Terus tangganya juga masih cor-coran doang, ubin masih cor-coran doang, plafon juga masih cor-coran doang gitu kan. Gue ngeliatnya kayak ini apa yang mau dijagain juga sebenarnya gitu kan. Nah, ntar nanti gue cerita di belakang deh kenapa harus ada security di situ. Ternyata ada alasannya gitu. Terus boleh deh bu, kita bisa kapan aja kok gitu, masuk fleksibel toh gue, saya juga lagi nggak ada kerjaan juga gitu kan. Oh ya udah lusa deh, kamu bisa masuk nggak lusa gitu. Bisa, siap gitu. Terus ya udah kamu coba nih pakai baju apa namanya, kamu ke bawah itu kan, jadi kayak seragam gitulah, seragam. Terus gue masuk ke ruangan, gue dikasih seragam, suruh cobain pakai gitu kan. Ternyata nggak banyak yang harus dirubah. Cuman mungkin kayak celananya kepanjangan doang lah gitu. Terus ya udahlah, gampang bisa dipendekin juga gitu kan. Terus udah beres, langsung gue bawa tuh seragam tuh. Langsung gue bawa tuh seragam, gue balik lagi tuh ke ruang Bu Siska tuh. Terus kayak tanda tangan kontrak gitulah, tanda tangan kontrak juga. Terus ya persyaratan administrasi kali ya gitu. Terus udah tuh gue balik deh tuh, gue pulang. Gue mampir dulu tuh warung kopi langganan gue tuh, biasa tempat anak-anak teman-teman gue pada nongkrong di situ. Nyampe sana si Bimo nih nggak ada nih, cuman gue WA dia sih, thanks ya Bim, gue udah keterima gitu lah, basa-basi lah gitu. Wih alhamdulillah, syukur gitu kan, apa namanya, selamat Rif gitu. Udah besokannya, jadi tuh seragam security udah gue bawa tuh. Besokannya gue mampir ke
kayak apa namanya, permak gitulah, permak baju gitu. Gue kayak ya mendekin celana yang kepanjangan, terus agak ngepresin celana gue biar nggak terlalu kayak kedodoran amat gitu kan. Untung dikasih spare sehari tuh kan. Nah terus malamnya tuh Bu Siska WhatsApp gue, apa namanya, Rif, gedungnya alamatnya di sini ya gitu. Nanti kesana aja, terus ketemu sama komandan kamu, namanya Cahyo gitu. Oh ya siap Bu gitu. Dah hari Rabu itu gue mulai masuk tuh. Rabu pagi gue disuruh datang jam setengah enam pagi, gue suruh datang tuh. Udah gue bawa motor gue ke situ, gue bawa motor, terus bener aja sih apa yang gue bayangin tuh bener banget. Jadi kayak gue sedikit deskripsiin ya. Jadi gedung tua, setiap lantainya cuman dilapisin jaring-jaring hijau doang, jadi nggak ada batasan gitu. Ya mungkin nantinya bakal dikacain ya, cuman sekarang cuman jaring-jaring doang. Itu bener-bener cuman fondasi doang, jadi bawahnya tuh cor-coran doang, plafon juga cor-coran doang, tangganya nggak ada railingnya, cuman cor-coran doang, nggak ada ubin sama sekali gitu. Dan itu gedung cukup tinggi ya, ya mungkin nggak nyampe 20 cuman belasan lantai sih ada gitu. Terus itu di luarnya cuman pakai seng doang ya, seng doang, dan ada kayak spanduk gitu kalau misalnya ini dalam sengketa bla 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 gitulah, gue juga kurang paham. Sampai karena itu cuma dikelilingin seng, gue selalu bingung nih pintu masuknya di mana gitu loh. Udah gue sandarin motor di situ di pinggir jalan, ya gue yakin sih gedungnya ini karena sesuai sama yang ditunjukin sama Bu Siska gitu fotonya. Gue baru sadar ketika ada OB-nya bang seberang yang katanya suka naro kendaraan di gedung itu datang. Terus ternyata gue tuh parkirin motor di depan pintu pagarnya si gedung itu, gedung tua itu. Ya nggak sadar juga sih. Terus dia bilang, Bapak apa namanya, satpam baru ya Pak gitu. Oh iya Mas gitu. Dah masuk deh. Terus oh di sini pintunya ternyata gitu kan. Dah tuh gue masuk. Terus justru si OB apa namanya, bang seberang ini nunjukin gue poskonya di bawah tuh Pak, di basement gitu. Terus oh iya makasih ya Mas. Nah, tuh. Terus gue ke bawah deh tuh, gue ke basement. Emang sih ada kayak apa namanya, kaca doang hitam gitu, tulisannya posko security. Udah gitu doang. Gue ke situ deh tuh, gue ketok, assalamualaikum gitu kan. Terus nggak lama ada laki-laki usianya sekitar mungkin 40 sampai 45 tahun ya. Jadi nggak apa namanya, nggak terlalu tua-tua amat juga gitu. Ya sambil ngucek-ngucek mata juga sih. Jadi Arif ya gitu. Oh iya Pak, saya Cahyo gitu. Oh iya, siapa Cahyo ya, namanya apa namanya, gua ketemu komandan gua kan harus kayak semangat gitu kan. Terus oke duduk apa, duduk dulu deh gitu. Dia mungkin mau rapi-rapi segala macam. Nah rupanya si Pak Cahyo ini habis shift malam nih gitu. Udah terus gue di brief sebentar sih sama Pak Cahyo, jadi kayak apa namanya, apa yang harus diperhatikan. Terus di sini biasanya ada berapa mobil yang parkir gitu kan. Terus kalau misalnya platnya apa, itu pasti mobil operasional bang seberang gitu. Terus nanti kamu temennya ada namanya Agus sama Bagong gitu. Nah dia nanti yang jadi tukeran shift-shiftan nih sama kamu gitu. Terus nah untuk di awal 1 minggu awal itu gue disuruh shift pagi, karena untuk apa namanya, ngenalin lingkungan lah kata Pak Cahyo gitu. Gue diajak jalan tuh sampai lantai 15, tapi itu serem banget, asli serem banget. Jadi kayak gue lebih serem awalnya sama gedungnya sih, ngeri jatuh juga gitu karena cuman dilapisin jaring-jaring doang, jaring-jaring hijau gitu doang tuh setiap lantainya. Jadi ngeri juga gitu kan. Terus lampunya cuman ada di setiap ujung patahan tangga gitu, lampu tembak. Terus dia bilang nih kalau misalnya apa namanya, udah agak gelap jam setengah 6-an, kamu jangan lupa nih nyalain lampu ini sampai atas.
Terus apalagi tuh kemarin ya, gue di brief sama Pak Cahyo itu. Ya pokoknya gitulah standar ya, namanya security kan apa aja yang harus diperhatikan gitu-gitu. Terus wah nih ya gue sih semangat aja waktu itu kan. Udah gue ke bawah lagi, pas gue ke bawah lagi sama Pak Cahyo ada 2 orang security tuh, yang si Agus sama si Bagong. Gue dikenalin itu apa namanya nih, rekan baru kita namanya Arif, gini 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 lah gitu. Terus dia belum punya pengalaman, jadi mohon diajarin, dibimbing gini gini. Untungnya nih si Bang Agus sama Bang Bagong ini asik orangnya, jadi kayak yang ya dia memperlakukan gue bukan sebagai junior lah. Biasanya kan kalau junior ya lu disuruh-suruh aja gitu kan, ini enggak, jadi kayak temen aja gitu, kayak oh apa namanya setelah bergabung lah gitu-gitu. Terus dia berbagai pengalaman juga, sharing juga gitu. Apa namanya di sini kalau di WC sini nih, kalau misalnya mau mandi mau apa di sini aja nih, kalau di belakang airnya suka kecil gitu gitulah, intinya dia sharing lah di situ. Ya gue disambut baik lah sama rekan kerja gue kala itu. Nah seminggu gue kerja enjoy banget sih, jadi ya gue pagi apel gitu kan, terus tukeran shift sama yang shift malam. Terus gue matiin lampu per lantai itu, lampu tembak itu, karena kan apa namanya malam kan pasti nyala, pagi gue matiin. Terus gue buka gembok pagar depan gitu. Terus apa namanya ya standar lah security gitu, apalagi ya gedung tua gitu kan, apa yang mau dijagain juga gitu. Nah gue seminggu itu gue maksimalin buat sosialisasi sama si kantor depan, sama bang kantor depan yang suka nitip kendaraan operasionalnya di gedung gua gitu. Nah gua jadi kalau ada yang datang gitu, kayak kalau ada yang baru datang nih gue sapa, terus gue parkirin mobilnya, terus gue ajak ngobrol gitu kan. Sampai kacapnya juga, kepala cabangnya tuh asik juga sih gitu, nyapa gue apa namanya, mas baru ya di sini gitu. Itulah intinya deh. Terus kalau mereka pada pulang ya gue parkirin juga, karena kebetulan di depan gedung itu cukup padat ya lalu lintasnya, jadi gue parkirin juga gitu kan. Seminggu itu gue enjoy banget, sampai pada akhirnya Pak Cahyo bilang ke gue, Rif, kamu tukeran shift deh sama Agus gitu. Si Agus masuk pagi, kamu nyobain masuk malam sama Bagong gitu. Jadi Pak Cahyo sama Agus jadi shift pagi, nah gue sama Bagong jadi shift malam. Udah, gue uploadan tuh sekitar jam 5 sore itu gue udah uploadan tuh sama mereka. Udah, terus mereka cabut, mereka balik, dah tinggal gue berdua sama Bagong nih. Di sini nih mulai kejadian-kejadian yang menurut gue, aduh, gue baru pertama kali ngelihat hal-hal aneh kayak gini, dan gue juga baru tahu kenapa gedung tua gini pakai ada security segala gitu loh. Jadi waktu itu Bang Bagong tuh udah apa namanya nyalain lampu ke atas gitu kan. Rif, tunggu sini bentar ya. Parkirin deh tuh karyawan yang mau cabut gitu ya, Pak karyawan mau keluar gitu kan. Gue mau nyalain lampu semua sampai lantai 15 gitu. Oh ya siap bang gitu. Udah, gue parkirin segala macam gitu sampai jam 7, jam setengah 8 malam tuh mobil-mobil bank itu udah pada cabut semua deh tuh. Nah, terus gue ke bawah, gue ke posko, ketemu Bang Bagong. Kopi nggak lu itu? Iya bang. Terus gue ke belakang, ke pantry gitu, inisiatif gue bikinin buat Bang Bagong sama gue berdua kopi gitu kan. Gue ngobrol sama dia kan, gue ngobrol terus. Jadi kita itu setiap 2 jam itu wajib patroli ke tiap lantai. Cuman kayak misalnya nih jam 10 gue sampai lantai 5 doang. Nanti 2 jam kemudian gitu jam 12 Bang Bagong nih apa namanya 6 sampai 10 gitu kan. Nanti selanjutnya jam 2 gue dari jam 11 sampai dari lantai 11 sampai lantai 15 gitulah. Nah udah deh tuh, terus patroli nih awal gue disuruh nih cek aja Rip lampunya nih mati atau enggak, satu. Terus yang kedua tiap lantai tuh aman enggak gitu, takut ada orang lah segala macam gitu, karena waktu itu katanya ada yang sempat make lantai itu buat mabok lah gitu. Karena kebetulan tuh aksesnya itu sebenarnya di belakang tuh udah kebuka gitu. Nah itu langsung kayak ke area perkampungan gitulah intinya.
Itu nah terus ya udah deh tuh, oh ya oke bang gitu, gue dibekalin senter gitu sama Bang Bagong, senter gede sih. Di sini gue ngelihat sesuatu yang belum pernah gue lihat sebelumnya. Jadi gue ke lantai 1, lantai 2 aman, lantai 3 aman, lantai 3A aman karena nggak ada lantai 4. Begitu gue ke lantai 5, jadi di patahan tangga itu gue kayak ada dengar seorang orang lari nih. Wah, gue kaget dong, gue kejar deh tuh. Gue takutnya orang jahat aja kan. Gue kejar, gue udah ngambil siap-siap pentungan gue nih. Terus pas gue belokan ke arah patahan tangga itu, jadi kayak ada cewek, kepalanya doang, rambutnya panjang, kayak ngintip gitu dari belakang, kayak ada sekat tembok yang tembok dengan apa namanya warna dasar gitu kan. Set gitu, terus langsung set hilang lagi gitu. Wah, gue kejar dong. Ngapain nih cewek gitu? Karena udah dikonfirm itu, gue ngeliat itu cewek bukan cowok karena rambutnya panjang dan perawakannya ya perempuan aja deh gitu. Gue lari, gue ke atas, gue kejar. Jadi itu lantai tuh sebenarnya gede ya. Jadi tangga tuh di ujung. Begitu gue naik ngetrap ke atas tangga paling terakhir, gue bisa ngeliat plong itu gedung, plong tanpa sekat sama sekali. Jadi dari sudut-sudut kemana sudut tuh, dari semua sudut gue bisa lihat. Itu gue langsung lihat itu cewek berdiri di ujung sudut. Terus dia kayak nengok ke belakang ke gue gitu. Wah, gue langsung diem dong. Gue teriak deh tuh, Mbak, jangan mbak gitu. Karena gue pikir dia mau lompat gitu kan. Mbak, jangan mbak gitu. Gue senter tuh itu, gue senter itu gue ngelihat dia pakai baju putih lusuh banget, panjang sampai nyeret ke, iya nyeret ke apa namanya bawah ya. Ya dibilang ubin juga nggak, cor-coran kan tuh. Terus panjang banget rambutnya. Terus dressnya tuh kayak kumel banget gitu, nengok doang. Terus kayak nangis gitu, sedih banget mukanya. Terus nggak lama dia kayak jatohin diri dia ke bawah gitu. Wah, teriak gue teriak banget, gue lari deh tuh ke tempat situ. Gue lari ke tempat dia berdiri, gue tengok ke bawah kan, gue senterin gitu kan, gelap banget tuh di situ. Jadi di bawah, di ujungnya dia yang jatuh itu ya, dia lompat itu, bawahnya tuh parkiran tempat dimana si bang depan biasanya naruh mobil nih. Langsung gue senterin kan, karena di situ nggak ada lampu kalau malam, nggak ada siapa-siapa, kosong. Dan gue baru sadar sih, ya mungkin waktu gue lari gue panik ya, tapi begitu pas ya kalau ada yang lompat ya gedebuk gitu bunyinya kan. Ini nggak ada suaranya. Gue senterin, nggak ada sama sekali. Terus tiba-tiba di kuping kiri gue kayak ada yang nangis gitu. Wah, gue langsung astagfirullahaladzim, gue nyebut, gue ngeliat ke belakang kosong, gak ada siapa-siapa. Gue panik, gue lari ke bawah, terus Bang Bagong ngeliat gue kan kayak panik gitu. Kenapa lo gitu kan? Bang, tadi udah lompat bang gitu kan. Terus si Bang Bagong ngeliatin gue kayak nggak heran gitu, kayak udah sini duduk dulu gitu, minum nih, kasih gelas gue sama gue minum. Lu liat di mana? Lantai 5 bang, ini gue jelasin semua deh tuh. Terus gue ceritain pas gue senterin nggak ada segala macam gitu kan. Oh ya, kenalan tuh Rif, namanya Rif. Gue juga pernah tuh waktu itu, cuman gue ya dia nggak nyampe lompat, gue cuman diketawain doang waktu itu gitu. Terus gue kayak, wah berarti gue di sini banyak dong nih kayak gini-gini gitu kan, yang yang nggak habis pikir juga gue kalau misalnya ternyata banyak penunggunya gitu kan. Udah biasa Rif, banyak juga nih supir-supir bank nih kalau misalnya ada yang lembur sampai malam, mereka milih tidur di mobil nih. Terus begitu mereka tidur di mobil, mobil mereka tuh kayak dijatohin orang gitu dari atas, buak gitu. Jadi tuh mobil sampai goyang gitu loh, buak gitu kan. Itu supir itu sampai bangun kaget gitu, nggak ada apa-apa gitu. Jadi kayak dibanguninnya tuh sama mobil dia tuh kayak ditiban benda, bukan batu, bukan apa, lebih tepatnya kayak ditiban orang dari atas itu, buak gitu. Itu udah sering banget Rif gitu. Waduh, astagfirullahaladzim, gue nyebut aja tuh. Gue mikir apa gue belum sholat ya, udah gue ambil wudhu, gue sholat isya dulu tuh gitu. Udah, terus jam 12 tuh Bang Bagong bilang, lo mau nemenin gue nggak? Gue mau patroli nih gitu kan, lantai 10. Wah nggak ada bang, gue di sini aja gitu. Udah tuh, ya udah bener ya. Udah gue di ke atas itu, di ke atas.
Gue gitaran di situ di bawah tuh, gue gitaran, terus gue ya menikmati, berusaha lebih tepatnya tuh berusaha menikmati sih, berusaha nikmatin malam gitu kan. Terus kayak ada yang lari nih, sama juga, sama, bener-bener sama deh, kayak ada yang lari tetek gitu, lari. Terus gue senterin dong, gue buru-buru langsung ambil senter, gue senterin tuh, gak ada siapa-siapa nih. Tapi gak tau gimana, pikiran gue tuh masih rasional aja gitu, gue takut orang jahat aja gitu. Gue samperin itu ke asal suara itu gitu. Jadi kayak ada tiang kotak gede gitu di tengah. Begitu gue lewatin tiang itu, gue senterin ke kiri. Itu kayak ada anak kecil cowok sekitar usia 8-an gitu, kayak ngeringkuk gitu, duduk ngeringkuk gitu. Terus matanya nyipit gitu. Begitu gue senterin gitu kan, kayak kesilauan, oh sorry, maaf deh gitu kan. Gue matiin senter gue. Begitu gue matiin senter gue, kan kondisi gelap gulita ya. Ade ngapain di sini gitu. Terus dia diem aja, nggak ada tanggapan. Jadi untuk kondisi senter gue nyala, dia ngeliat ke arah senter gue tuh memincingkan mata gitu karena silau. Gue matiin jadi gelap gulita kan. Terus ngapain di sini deh, rumahnya di mana gitu. Terus kok nggak ada jawaban. Begitu gue nyalain senternya, nggak ada dong tuh anak kecil, nggak ada. Dan gue nggak denger banget suara dia lari, jalan atau apapun itu, gue nggak denger. Jadi ngilangnya tuh anak kecil gitu. Terus gue langsung astagfirullahaladzim gitu kan. Begitu gue balik badan, tak gitu, kayak ada suara anak kecil ketawa gitu, hehehe, lari gitu kan. Dari gede makin kecil, makin kecil gitu suaranya. Aduh, gue masih kebayang. Dah tuh, terus gue balik tuh ke posko gue. Pas gue balik, udah ada tuh Bang Bagong disitu lagi duduk. Lu dari mana, Rif, gitu kan. Terus gue duduk, muka lu kenapa pucat gitu gitu. Bang, gue dilihatin anak kecil bang. Di mana? Di sini. Gue ceritain lagi deh tuh ke Bang Bagong tuh. Wah, ini gue belum nemu nih, kata dia. Rif, jangan-jangan lu sensitif lagi sama hal-hal kayak gituan ya. Kok lu baru pertama sip malam udah diginiin gitu kan. Wah, gue gak tahu deh bang gitu. Udah, terus yaudah deh, nanti jam 2 giliran lu ke lantai 10 sampai lantai 15, gue temenin dah, kata si Bang Bagong gitu. Nah, udah deh tuh, singkat cerita gue ngobrol tuh sama Bang Bagong kan. Gue ngalor ngidul lah, gue ngobrolin macem-macem gitu, keluarga lah, pacar lah gitu. Terus jadi kita tuh pasang alarm gitulah, setiap jam kita harus patroli bunyi tuh alarm gitu. Udah nih, naik yuk gitu, kata Bang Bagong gitu kan. Udah, gue ambil senter pentungan gitu kan. Terus gue naik ke atas itu, ke lantai 10. Udah 10 sampai 15 gitu. Jadi 15 tuh rooftop, ternyata di atas itu plong gitu ke atasnya. Terus Bang Bagong bilang, bawa kopi deh tuh sama rokok, enak tuh kalau di atas nongkrong dulu sebentaran gitu. Oh gitu bang, ya di atas tuh rooftop gitu. Nah waktu pas Pak Cahyo nganterin gue muter waktu gue baru join, nggak nyampe lantai atas, emang nggak nyampe lantai 15 itu. Iya bagus kalau nggak mendung, banyak bintang, kata Bang Bagong gitu kan. Ya udahlah, gue ambil rokok, gue ambil kopi, gue seduh gitu kan. Gue ke atas itu, gue ke atas. Nah aman sih, nggak ada apa-apaan tuh sampai atas, lantai 15 gue ke atas. Emang bagus juga sih apa view-nya tuh, cakep deh gitu. Tuh gue di atas, gue ngopi, gue bakar rokok di situ kan. Ya apa namanya, buat ngilangin ngantuk aja sih sebenernya, karena kan baru itu tuh gue shift malam tuh. Udah tuh, terus kayak Bang Bagong diem, gue tidur bentar ya Rip. Tidur di mana? Jadi di atas tuh karena emang sering buat nongkrong security, ada kayak ini sebenarnya, kayak apa sih, kerdus doang gitu, kerdus disusun doang gitu, buat mereka pada rebahan doang gitu kan. Oh ya udah bang, ya walaupun Bang Bagong tidur juga, maksudnya ya gue aman lah, toh ada kawan gue di sini, kalau misalnya ada apa-apa tinggal gue bangunin gitu kan, beres. Gue nggak takut itu. Dah, Bang Bagong tidur di situ. Tidur terus. Nah, gue denger suara kayak manggil gitu. Mas, tolong mas gitu. Terus gue kayak, asal suara dari mana gitu kan. Mas, tolong mas gitu. Dari bawah nih. Terus gue kayak ke ujung sudut gitu, gue senterin ke bawah tuh. Itu bener tuh, ada bapak berdiri, terus kayak manggil gitu, tangannya kayak ngelambai gitu, tolong mas. Nah, yang gue heran banget, kan ini lantai 15 ya, itu bapak di bawah jauh banget nih, dia ngelambain tangan gitu kelihatan.
Tapi masa suara nyampe atas, kan nggak mungkin banget sebenarnya ya. Mas, tolong mas, gitu kan. Terus gue kayak, oh iya iya pak, iya pak. Ya gue nggak yakin juga kalau dia dengar suara gue gitu kan. Terus gue ke bawah, gue nggak pikir bangunin Bang Bangun juga, aku ke bawah kan, aku ke bawah. Terus bawa apanya, jadi gue ngeliat, gue udah sampai lantai dasar nih, lantai basement, gue ya lantai basement lah gitu. Jadi basementnya tuh sebenarnya parkiran nyambung ke lobby gitu deh pokoknya. Nah terus bapak itu udah gue lihat tuh kurang lebih sekitar 20 meteran di depan gue deh tuh. Gue senterin tuh bapak, gue senterin. Terus dia cuma bilang, tolong mas. Dia nunjuk ke atas gitu. Jadi dia kayak nunjuk ke atas, terus mata dia semuka-mukanya dia daguin ngeliat ke atas gitu tuh. Si bapak itu, kenapa? Terus dia cuma ngeliatin gue lagi, terus ngeliatin ke atas lagi. Gue lari ke sebelah dia kan. Pas gue senterin ke atas, itu ada cewek yang gue lihat sebelumnya, itu udah siap lompat, udah siap banget buat lompat. Wah tuh gue teriak, woi gitu. Gue kayak kayak dilupakan lagi sama hal-hal yang sebelumnya udah gue lihat nih. Gue teriak kayak woi gitu. Terus nggak lama itu cewek kayak lompat, wing gitu. Terus gue kayak, itu lompat tuh kayak di atas gue persis. Gue kaget banget kan, gue kaget banget. Gue pengen nangkap, nanti gue jadi cedera juga, udah pastilah ketiban orang dari atas itu gitu kan. Gue kayak nge-freeze gitu, nggak bisa ngapa-ngapain. Terus gue sempet nengok ke bapak yang di sebelah gue kan, karena kan gue udah lari ke sebelah dia, gue nyenterin ke atas. Dia cuma ngeliatin gue, ketawa nyeringai gitu. Gigi dia di sela-sela semuanya, jadi giginya dia itu merah-merah kayak abis abis makan minum darah sih kayaknya ya gitu. Terus matanya kayak putihnya itu hampir dominan gitu, hitamnya dikit doang. Terus dia senyum ngeliatin gue. Terus ngilangnya itu dia mundur tapi dia nggak jalan, ngerti nggak? Jadi kayak mundurnya melayang tapi cepet gitu, zup, hilang. Itu gue langsung liat ke atas lagi, gue santai ke atas lagi, nggak ada siapa-siapa. Itu gue gabruk jatuh, gue pingsan di situ. Udah gue bangun itu kayak nyium bau balsem gitu kan. Ternyata udah ada si Bagus sama Bang Bagong nih, udah ngasih gue remason gitu di hidung gue biar gue bangun gitu kan. Terus pas gue bangun, aduh gitu kan, kayak pusing banget kepala gue nih gitu. Lu kenapa Rif gitu? Terus udah santai-santai, duduk dulu deh gitu, duduk dulu. Terus gue dibawa ke posko dulu, gue dikasih minum dulu. Terus kepala gue pusing banget gitu. Terus gue bilang sama Bang Bagong, ntar dulu deh bang, gue mau balik aja deh. Gue apa namanya, ya santai lu nggak perlu cerita sekarang deh gitu kan. Dah tuh gue pulang. Nah gue nggak tahu deh tuh apa yang dibicarakan Bang Bagong, Pak Cahyo sama Bagus tuh gue nggak tahu deh. Cuman ada WhatsApp doang dari Pak Cahyo, cuman, Rif istirahat dulu aja hari ini, ntar malam datang jam 5 ya gitu kan, buat shift malam, nanti saya tungguin juga. Jadi kayaknya Pak Cahyo mau nungguin juga nih gitu. Singkat cerita, jam setengah 5-an tuh gue nyampe gedung gue tuh, gue nyampe. Terus ya udah gue udah agak segeran lah, gue istirahat juga, gue tidur juga gue di rumah gitu kan. Gue masih kepikiran sebenarnya sama peristiwa semalam ya sebenarnya. Cuman ya ini udah bagian dari tanggung jawab gue juga gitu kan. Jadi ya udahlah. Terus gue ngobrol itu gue sama Pak Cahyo gitu. Nah mereka berdua itu, jadi si Bagus nih gak ada nih, cuma ada Pak Cahyo sama Bang Bagong doang. Itu kayak nggak mau nanya kenapa semalam gitu, enggak. Dia kayak udah sehat Rif gitu. Gak lama si Bagus dateng, Bang Bagong apa cabut nih. Nah terus ngobrol. Ya gue juga karena nggak ditanya, gue juga nggak cerita juga kan gitu. Udah malam tuh gue, Bagus sama Pak Cahyo gitu. Nah kalau bertiga itu jam 10 misalnya gue lantai 1, 2, 3, 3A, 5 gitu kan. Nah lantai berikutnya 5 sampai 10 Pak Cahyo, terus berikutnya lagi Bagus sampai atas gitu. Dah, terus giliran gue nih, Gus,
temenin si Arif muter ya. Pak Cahyo bilang gitu, oh ya siapa gitu. Terus gue sambutannya kayak nggak usah lah ngerepotin rekan gitu kan, gak enak juga gitu. Nggak usah pak, saya aja sendiri nggak apa gitu. Oh gitu, udah temenin Bagusnya nggak apa gitu. Terus si Bagus juga bilangnya udah santai Rif, sama gue aja ntar gitu. Udah nggak apa, gue aja gitu. Udah tuh gue ke atas, gue bawa rokok gue tuh. Sebenarnya tuh kalau misalnya kita lagi muter itu sebenarnya ya nggak boleh ngerokok sebenarnya nih. Ya sebenarnya kan kalau di gedung-gedung aktif juga kan kayak di mall segala macam ya mana mana boleh ngerokok juga gitu kan. Walaupun di lapangan ya, di parkiran segala macam. Gue bawa rokok, gue bakar tuh rokok gue tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dah. Udah gue naik di lantai 1. Udah baik-baik aja, aman. Lantai 2 aman. Lantai 3 aman. Begitu gue lantai 4, aduh, kenapa lagi ya? Kenapa 2 malam ini kayak lagi dan lagi gitu gue diliatin juga gitu kan. Gue diliatin sama sosok pocong. Gede banget, tinggi banget, sampai ibaratnya gini, kaki dia sampai pinggangnya itu mentok plafon, badannya itu ke depan, jadi dia kayak nekuk gitu loh, dia kayak nekuk gitu, kepalanya ke arah bawah gitu, itu kucel banget, kainnya, mukanya tuh ngarah ke bawah gitu, jadi kayak apa ya, dia kayak badannya kayak patah gitu, dari kaki sampai pinggang mentok ke arah plafon, badan ke atas ke depan gitu, cuman wajahnya ngarah ke bawah gitu, jadi gue nggak ngeliat juga mukanya kayak gimana gitu. Itu gue ngeliat, aduh gue langsung lemes banget, gue nggak nyenterin juga, gue kayak sekelibet doang, gue baca surat-surat pendek yang gue bisa ya kan. Aduh gue lemes banget, waktu itu gue lemes banget, terus gue cuma bisa bilang assalamualaikum, numpang nyari rezeki di sini, nggak niat ganggu gitu. Gue cuma bisa bilang gitu doang. Setelah gue baca surat-surat pendek, terus gue ke bawah lagi, gue ngelanjutin ke lantai 5 kan, sebenarnya gue sampai lantai 5 kan. Gue ke bawah lagi, jujur gue saat itu sebenarnya ada rasa takut kehilangan kerjaan gue sebenarnya kan. Jadi kayak gue ke bawah, gue nggak cerita apa-apa tuh sama si Bagus sama si Pak Cahyo gitu kan. Gue nggak cerita apa-apa. Udah malam itu cuman itu doang yang gue lihat. Ya bisa dibilang doang, karena malam-malam setelahnya itu gue sering banget sampai kayak udah capek sendiri gue ngeliatnya. Jadi kalau udah gue masuk ke lantai berapa, terus tiba-tiba diintip sama sosok perempuan, terus dia lari seolah-olah pengen bunuh diri gitu ya, lompat dari atas, terus tiba-tiba kayak ada bau wangi gitu. Itu aduh, gue udah sampai bingung juga gue mau ngomong apa gitu kan. Sampai suatu ketika gue yang bener-bener pengen, kayaknya gue udah deh, gue mendingan nganggur dulu, nyari kerja tempat lain gitu, adalah malam gue lagi sama Pak Cahyo dinas 2an. Perut gue nggak bisa diajak kompromi nih, gue harus ke kamar mandi gitu kan. Gue ke kamar mandi, nah gue inget nih katanya Bagong waktu pertama kali gue masuk, air di depan lebih kencang gitu kan. Ya udahlah tuh gue ke depan itu. Ke depan itu artinya gue ke arah seng yang tempat lalu lalang kendaraan kalau masuk gitu. Ada kayak satu kotak kamar mandi itulah. Gue ke situ. Biasanya suka dipakai sama security tuh, apa namanya, supir bank itu. Gue ke situ, gue masuk, misi-misi. Dan itu gue lanjutin, gue apa namanya, buang air besar di situ. Begitu gue baru mau mulai nih, gue nyium bau anyir banget. Waduh, gue udah mikirnya ini nggak beres lagi pasti deh. Nggak lucu kan gue lari, celana gue masih sampai bawah kaki gitu kan. Atau mungkin gue nggak pakai celana kali larinya. Bau anyir banget, terus gue cuman nyebut doang. Gue nyoba untuk santai, gue bakar rokok lagi, gue alihin nih pandangan gue ke handphone gitu. Nggak lama ada rembesan darah keluar dari bawah pintu kamar mandi ke dalam.
Awalnya gue kira air, gue senterin nih, gelap doang gitu kan, karena kalau senter gelap gitu kan, pekat gitu kan. Tapi kok kental, tapi kondisinya nggak hujan juga. Gue colek deh tuh, merah. Waduh, gue langsung lemes dengkul gue buru-buru selesaiin. Pas gue mau buka pintu, pintunya kagak bisa kebuka. Aduh, gue nggak bawa handphone waktu itu, cuman, aduh, udah pas gue senterin ke atas, itu ada sosok perempuan nempel di plafon kamar mandi. Tangannya kanan kiri itu ke ujung sama ujung, kakinya ke ujung sama ujung gitu ya. Jadi kayak dia nempel gitu di atas, ngeliat ke bawah, ngeliat ke gua gitu. Terus liurnya itu jatuh-jatuh ke gitu. Terus dia bilang, teriak gitu kayak, pergi gitu. Oh my god, itu gue langsung diem doang. Diem, cuman badan gue diem tapi tangan kiri gue kayak ngeraih gagang pintu. Terus gue kebuka pintunya gitu. Gue lari sekenceng-kencengnya, lari gue sekenceng-kencengnya sampai pos satpam. Udah, Pak Cahyo udah tahu nih kenapa lagi Rif gitu. Gue duduk, gue bakar rokok, langsung gue bilang, gue nggak jawab pertanyaan dia kenapa lagi. Gue cuma bilang, Pak, gue mundur, gue nggak berani lagi. Gue kayaknya gue cukup sampai di sini deh. Kenapa emang Rif gitu? Banyak Pak, kayaknya Pak Cahyo juga lebih tahu dari saya, nggak perlu saya kasih tahu gitu kan. Akhirnya Pak Cahyo cerita, Pak Cahyo itu dulu security bank depan. Nah, cuman yayasan bank depan itu ganti nih, ganti kayak outsourcing tuh ganti dia. Ganti, akhirnya nganggur dong Pak Cahyo. Nah, terus kebetulan Pak Cahyo itu rumah dekat situ, dekat ya di kampungan belakang lah gitu. Itu ada tragedi, ada perempuan yang lompat dari atas gedung kosong itu. Tadinya gedung kosong itu juga nggak dijagain, jadi kayak cuma disengin doang. Terus nanti apa namanya, kalau misalnya ilalang udah tinggi, manajemen tuh cuman kayak ngirim orang buat motongin rumput gitu doang, udah. Jadi nggak ada pengamanan juga di situ. Sampai ada tragedi orang lompat itu jatuh di bawah gitu gitulah, rame tuh polisi segala macem. Terus gue gak ngerti juga sih apa namanya, kenapa juga motifnya gitu kan. Akhirnya gedung itu minta kayak ada pengamanan lah di situ sampai si Pak Cahyo ini yang bekas security bank depan itu di hire lah sama yayasan dan ditaruh di situ gitu. Ya kan nggak sendiri juga kan. Nah, akhirnya ngajak ponakannya, yaitu si Bimo gitu. Nah, Bimo ini ponakannya Pak Cahyo ternyata gitu. Nah, terus si Bagus ini temannya Bimo gitu. Nah, mereka itu sebenarnya waktu pas awal baru masuk juga itu sama kayak persis banget kayak gue itu, udah mundur lah, udah gue nggak bisa nih, gue bener-bener digodain lah gitu. Nah, cuman mereka itu nggak, jarang juga diliatin gitu. Kalaupun diliatin cuman ya kayak tadi Bimo cerita ya, sekilas-sekilas doang, gak kayak gua gitu. Dia lebih sering kayak di lagi tidur nih di posko, selimutnya ditarik. Terus lagi tidur nih, kayak ada yang liatin. Pas dia bangun, kayak ada kepala yang set hilang dari jendela gitu. Terus kalau lagi di kamar mandi nih, tahu-tahu airnya mati nih. Terus begitu pas dia udah pakai air seadanya di ember, begitu keluar airnya nyala. Jadi kayak digoda-godain kayak gitu doang gitu. Nah, kalau gua belakangan tuh kayak lebih ekstrim kan menurut Pak Cahyo. Jadi kayaknya kamu punya kelebihan deh Rif gitu. Jadi makanya mereka nunjukin ke kamu tuh lebih gitu. Gua kayak gimana ya? Ya udahlah, gue pikir emang rezeki kayaknya bisa cari di mana aja gitu kan, daripada gue di sini tekanan batin juga kan. Akhirnya gue mampir itu ke yayasan tempat Bu Siska itu.
Gue ceritain deh tuh semua ke Bu Siska. Ternyata Bu Siska itu udah dapat laporan dari Pak Cahyo. Ya udah Rif, eh, kamu sementara ini dirumahkan dulu aja, nggak dapat penghasilan, tapi sewaktu-waktu kalau misalnya di gedung yang normal yang aktif atau di mall atau di ruko gitu ya diperbutuhkan, kita butuhin gitu ya, nanti kamu yang saya panggil pertama, gitulah intinya Bu Siska. Jadi gue kerja tuh kayak nggak lebih dari sebulan di situ, tapi emang yayasannya baik sih, jadi kayak gaji gue tuh dibayar full lah gitu, dibayar full, mungkin kompensasi juga buat gue yang udah tekan batin kerja di situ gitu kan, gitu. Nah udah, gue nggak butuh waktu lama sih, mungkin sekitar 15 sampai 20 hari lah. Bosis kan nelfon lagi dan gue sekarang penempatannya di salah satu mall di Jakarta Timur gitu. Mungkin gitu aja cerita dari gue. Makasih banget yang udah mampir di video gue kali ini. Jangan lupa mampir-mampir lagi ke video gue yang lain. Ambil baiknya dan buang buruknya, karena mereka ada di sekitar kita.